saya akan menjelaskan tentang pengertian aspek administrasi pembangunan. Dalam kamus, kata aspek berarti letak, sudut, segi pandang, dan tanda. Dalam kaitannya dengan administrasi pembangunan, aspek berarti hal-hal yang dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, aspek adalah penjabaran konstruk ukur yang lebih operasional sebelum dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator perilaku yang lebih operasional. Aspek adalah dominan-dominan ukur teoritis yang belum diuji apakah masing-masing memiliki independensi ataukah tidak. Jika masing-masing domain teoritis tersebut terbukti memiliki independensi yang dibuktikan oleh analisis faktor. Menurut Sondang P. Siagian, administrasi pembangunan itu mencakup dua, yaitu administrasi dan pembangunan. Tentu administrasi ini sudah umum kita ketahui. Administrasi adalah yang diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk kata pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara ataupun bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau nation building. Kenalkan, nama saya Ratu Yuniarti dari Administrasi Publik 4A. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibacakan oleh Gania. Aspek-aspek yang mempengaruhi administrasi pembangunan. 1. Aspek politik. Pendekatan administrasi pembangunan berkaitan erat, saling berhubungan, dan saling memengaruhi keadaan dan proses perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Hubungan itu dapat saling bertentangan, netral, ataupun saling mendukung. Aspek politik luar negeri dan politik ekonomi suatu negara berpengaruh pula atas seberapa besar terbuka atau tidak terbukanya serta arah hubungannya negara tersebut dengan negara-negara lain. Administrasi dapat berorientasi ke dalam atau berorientasi keluar, misalnya dalam bidang perdagangan luar negeri, penanaman modal, hubungan-hubungan perekonomian, dan lain-lain. 2. Aspek ekonomi. Negara-negara yang baru berkembang pada umumnya memberikan prioritas yang tinggi terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan kebutuhan yang mendesak bagi negara-negara tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Keadaan-keadaan ekonomi yang meningkat diharapkan akan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan di bidang lain. Ketiga, aspek sosial budaya. Proses pembangunan terjadi karena saling menunjangnya pembinaan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat atau bangsa. Bahkan proses pembangunan yang sebenarnya haruslah merupakan perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan tergantung dari suatu inner will, proses emansipasi diri. Cukup sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Septriawan Maleki Baraka akan melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Ratu. Yang keempat yaitu aspek perkembangan ilmu, teknologi, dan lingkungan fisik. Administrasi pembangunan juga perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan sumber-sumber alam, pemanfaatan, dan memelihara lingkungan hidup. Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang akan mempengaruhi dan merunah potensi sumber-sumber dan keadaan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup yang utama bagi banyak negara-negara baru berkembang adalah justru ketiadaan pembangunan, tekanan-tekanan penduduk, dan kesempatan kerja serta masih dapat dimanfaatkannya berbagai potensi sumber-sumber pembangunan. Lalu yang kelima yaitu aspek institusional, yang mana aspek ini dikembangkan untuk pembangunan institusi dilakukan melalui pengembangan dan berfungsi variabel-variabel dari institusi tersebut. Nah, variabel-variabel itu adalah kepemimpinan, doktrin, program, sumber-sumber, dan struktur internal. Pengembangan variabel-variabel tersebut diterapkan dalam rangka hubungan institusi
tersebut dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu aspek-aspek dalam proses administrasi pembangunan. Aspek-aspek administrasi dalam proses pembangunan. Sukses tidaknya proses pembangunan bergantung pada kemampuan administratifnya. 4 aspek administrasi pembangunan sebagai kewajiban pilihan eksekutif untuk merealisasikan, yaitu yang pertama, rencana pembangunan nasional. Jadi rencana ini adalah keputusan tentang segala sesuatu yang akan dikerjakan pada kemudian hari. Keputusan membangun dibuat oleh seluruh masyarakat melalui wakil-wakilnya berlandaskan hukum yang ada. Lalu yang kedua, perumusan program kerja. Perumusan program kerja ini merupakan perincian rencana dalam hubungannya dengan pembangunan nasional. Program kerja berwujud dalam berbagai macam bermacam bentuk dan kegiatan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Windy. Terima kasih. Nama saya Windy Apriliani Nurlita dari Administrasi Publik kelas 4B. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Septi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Jika suatu rencana yang realistis, praktis, dan paradigmatis telah disusun, dan jika program kerja telah dirumuskan, selanjutnya adalah penilaian. Yang keempat yaitu penilaian. Hasil-hasil yang dicapai untuk membandingkan dan mengukur sesuai tidaknya hasil yang seharusnya dicapai dengan hasil yang nyata dicapai, perlu diadakan penilaian. Materi selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek administrasi dalam implementasi rencana pembangunan. Yang pertama yaitu memperkuat perencanaan dan programming operasional. Aparatur perencanaan dan programming di pusat maupun daerah mendapat perhatian sehingga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan kedudukan yang cukup vital. Badan-badan yang penting dalam perencanaan memerlukan perencanaan dan prestasi untuk pelaksanaan pembangunan tersebut, yaitu badan-badan di bidang research, survei, dan statistik. Penyelenggaraan dari kegiatan-kegiatan tersebut harus diarahkan kepada strategi serta prioritas rencana pembangunan jangka waktu panjang. Yang kedua yaitu penyempurnaan lembaga pemerintahan dalam implementasi rencana pembangunan. Masalah ini menyangkut fungsionalisasi dari lembaga pemerintah agar lembaga pemerintah bekerja berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab yang bersifat komplementer dalam koordinasi antar lembaga-lembaga pemerintah. Perbaikan administrasi intern organisasi pemerintahan tersebut untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas kinerja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yasenia Suhatilah dari Prodi Administrasi Publik semester 4C. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Windy. Yang ketiga, rencana operasional tahunan. Salah satu cara efektif supaya pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan rencana ialah penggunaan dari rencana operasional tahunan. Istilah rencana operasional seringkali pula disebut sebagai program pelaksanaan. Rencana operasional merupakan rencana atau program yang lebih spesifik atau konkret daripada rencana yang jangka waktu panjang. Kemudian yang kelima, prosedur-prosedur administrasi pelaksanaan rencana pembangunan. Perbaikan administrasi dan prosedur di bidang mobilisasi atau pengarahan dana, sehingga dengan demikian dan akan terkumpul cukup seperti yang direncanakan bagi pembiayaan pembangunan. Dilakukan dengan tetap berdasarkan pada prinsip adil, potensi-potensi sumber dana harus dikenakan tanpa perbedaan perlakuan. Yang kelima, perbaikan-perbaikan di bidang kepegawaian. Ketetapan formasi yang rasional tersebut dapatlah kemudian diusahakan program realokasi secara bertahap dan teratur. Jumlah yang rasional ini dan kaitannya dengan penerimaan kepada para pegawai dengan kinerja yang efektif.
Mengenai hal ini, masih banyak yang perlu dilakukan sehingga benar-benar perbaikan bidang kepegawaian atau birokrasi pemerintah dapat mendukung usaha-usaha pelaksana rencana pembangunan. Kemudian yang keenam, penertiban dan penyempurnaan administrasi perusahaan negara. Mengenai hal ini telah ditertibkan dengan adanya Perpu nomor 19 tahun 1969 menetapkan bahwa ada perusahaan negara yang harus tunduk terhadap Undang-Undang nomor 19 tahun 1969. Kemudian dikeluarkan suatu peraturan presiden nomor 12 tahun 1969 mengenai syarat-syarat administrasi tertentu untuk mengubah perusahaan-perusahaan negara berdasarkan undang-undang tersebut. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Sedangkan kata pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara ataupun bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Aspek-aspek yang mempengaruhi administrasi pembangunan meliputi yang pertama ada aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek perkembangan ilmu teknologi dan lingkungan fisik, serta aspek institusional. Aspek-aspek dalam proses administrasi pembangunan terdiri dari rencana pembangunan nasional, perumusan program kerja, pelaksanaan suatu rencana, penilaian hasil-hasil yang dicapai.